Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriani dari kelas C18A dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang KTI yang saya buat, di mana KTI yang saya buat itu berjudul Pengaruh Media Big Book terhadap hasil belajar siswa di kelas 3 SD. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari media yang saya buat atau judul KTI yang saya buat. Nah, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pendidikan Dasar adalah suatu bentuk upaya mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan sekolah dasar yang merupakan anak usia 7-13 tahun. Sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai Satuan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar, yaitu mewujudkan suatu belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat dan dalam bangsa dan negara. Nah, dalam kurikulum 2013 Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses menanamkan penggunaan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tersebut meliputi mengamati, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Pada kondisi seperti itu, maka dalam proses pembelajaran peserta didik dituntun untuk dapat aktif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran yang efektif di sekolah dasar. Sebagai guru, dalam proses pembelajaran melatih keterampilan membaca dan menulis masih menggunakan metode konvensional, di mana guru masih menggunakan media yang sangat sederhana, yang hanya melalui teks bacaan dan menulis halus kasar dalam buku paketnya, sehingga membuat peserta didik kurang memperhatikan pelajaran dari guru karena kurang menariknya proses pembelajaran yang terjadi. Dari beberapa jenis media pembelajaran yang baru dan kreatif, salah satunya adalah media Big Book. Bisa menarik perhatian peserta didik karena bentuknya yang menarik, sehingga peserta didik lebih mudah menyerap cerita yang sedang disimaknya. Menurut Karges Bone dalam sumber untuk dosen LPTK 2014 di halaman 43, sebuah Big Book akan membuat pembelajaran bahasa lebih efektif jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, cerita singkat, yang kedua, pola kalimat yang jelas, yang ketiga, gambar memiliki makna, yang keempat, jenis dan ukuran huruf jelas dan terbaca, yang kelima, yaitu jalan cerita mudah dipahami, diharapkan mampu meningkatkan keterampilan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa suatu pembelajaran sangat diperlukan sebuah media pembelajaran untuk menunjang suatu proses pembelajaran. Maka dari itu, media Big Book ini cocok diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 3 SD. Adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana pengaruh media Big Book terhadap hasil belajar siswa di kelas 3 SD. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh media Big Book terhadap hasil belajar siswa di kelas 3 SD. Pertama yaitu
secara teoris hasil penelitian diharapkan dapat diaplikasikan dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di kelas 3 SD. Yang kedua, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peserta didik dan guru. Namun, manfaat praktis ini terbagi menjadi yang pertama yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti sendiri. Adapun di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini terbagi antara lain yaitu bagian A, kajian teori, di mana kajian teori ini membahas tentang pengertian media. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran di SD, keberadaan media sangatlah penting. Media berpengaruh terhadap antusias peserta didik untuk belajar. Media membantu guru dalam menyampaikan materi yang disampaikan, sehingga siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Adapun yang kedua yaitu tentang manfaat media, di mana manfaat media yang pertama yaitu mengatasi ruang kelas. Yang kedua, media dapat menanamkan konsep dasar yang jelas. Yang ketiga, media dapat memotivasi siswa untuk merangsang peserta didik untuk belajar. Yang keempat, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu pengertian Big Book. Kata Big Book dibagi menjadi dua bagian, yaitu Big dan Book. Big dalam bahasa Inggris adalah besar, dan Book dalam bahasa Inggris adalah buku. Jadi, menurut bahasa, Big Book adalah buku besar yang berisi tulisan dan gambar yang dibesarkan. Adapun yang keempat yaitu fungsi Big Book, di mana Big Book adalah suatu bahan belajar sekaligus merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mempunyai kelebihan. Adapun kelebihan dari Big Book yang pertama yaitu Big Book memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam situasi nyata dengan cara yang tidak menakutkan. Dengan membaca Big Book bersama-sama di depan kelas, peserta akan merasa tertarik dan semangat untuk membaca. Yang kedua, Big Book memungkinkan semua peserta didik melihat tulisan yang sama yang dibaca oleh guru mereka. Yang ketiga, penggunaan Big Book memungkinkan peserta didik secara bersamaan memberi makna kepada tulisan yang di dalamnya. Yang keempat, Big Book memberikan kesempatan kepada peserta yang lambat dalam membaca dan memahami pembelajaran untuk mengenali tulisan maupun pembelajaran yang dipelajari dengan bantuan guru dan temannya. Pun yang kelima yaitu ciri-ciri media Big Book, yaitu yang pertama, medianya singkat, ceritanya singkat. Yang kedua, pola kalimatnya jelas. Yang ketiga, jenis dan ukuran huruf jelas terbaca. Dan yang terakhir yaitu jalan cerita mudah dimengerti. Adapun yang keenam yaitu teknik penggunaan media Big Book dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan judul media Big Book. Yang kedua, pemodelan bukan hanya ditunjukkan pada bagaimana cara membaca, namun juga perlu diperhatikan bagaimana guru memegang buku yang baik, membuka halaman, menunjukkan huruf atau kata, dan memperlakukan buku dengan layak. Yang ketiga, menyimpan Big Book dilakukan beragam. Guru bisa menyimpannya di dalam tas besar atau digantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa media Big Book adalah alat penyampaian pesan kepada peserta didik berupa buku anak-anak yang berkurang besar dan digunakan untuk pembelajaran supaya tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Adapun bagian kedua yaitu hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar adalah belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu dalam kurung pengetahuan yang sudah dipahami dan sesuatu dalam kurung pengetahuan yang baru. Berdasarkan definisi, maka dimensi belajar membuat beberapa unsur, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan, yang kedua, sesuatu hal yang sudah dipahami, dan yang ketiga, sesuatu hal yang baru. Jadi, maksud dari belajar di sini merupakan keterkaitan dari kedua pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Nah, yang kedua yaitu tentang penilaian hasil, di mana penilaian hasil ini terbagi
dan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama tes formatif, yang kedua tes subsumatif, yang ketiga tes sumatif. Adapun yang ketiga yaitu tujuan belajar, di mana tujuan belajar dikemukakan oleh Daliono terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, belajar adalah suatu usaha. Yang kedua, belajar bertujuan untuk mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari yang negatif menjadi positif. Yang keempat, belajar dapat mengubah keterampilan. Dan yang terakhir, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor dari diri peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua yaitu faktor dari luar diri peserta didik itu sendiri. Nah, itulah tadi hasil presentasi ya dari isi KTI yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.